Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabatku, rekan-rekan jaringan advokasi rakyat miskin Indonesia atau disingkat JARMI, dimanapun saudara berada pada kesempatan kali ini. Video ini kami persembahkan untuk seluruh anggota JARMI yang pada saat ini sedang konsen bagaimana kita berupaya untuk memberikan atau membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dimanapun di seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu bahwa pasal-pasal untuk mensejahterakan petani dahulu itu tercerai-berai dalam berbagai macam perundang-undangan. Dari mulai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian ada Undang-Undang PRP, kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992, kemudian Undang-Undang 794, kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, terus sampai terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ya. Kalau tidak salah ada 11 undang-undang yang secara parsial mengatur bagaimana menciptakan kesejahteraan buat para petani, peternak atau pekebun gitu kan. Nah, kemudian muncul satu ide pada tahun 2013 bagaimana mengintegrasikan pasal-pasal yang tercerai-berai dalam 11 undang-undang tersebut dalam satu peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Maka pada tahun 2013 kita tahu sendiri muncul atau diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Konsep daripada undang-undang ini saya pikir cukup menarik, walau pada intinya undang-undang ini banyak kelemahan. Kenapa kelemahan? Ternyata begitu setahun undang-undang ini diterbitkan, maka muncul waktu itu pengujian-pengujian di MK yang dilakukan oleh beberapa ornop waktu itu dan organisasi-organisasi tani yang kalau tidak salah tuh ada pasal tentang sewa, kemudian tentang wajibnya seorang petani masuk dalam kelompok tani dan sebagainya, itu di judicial review kan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah, dalam undang-undang ini mendefinisikan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan. Petani mempunyai peran sentral dalam memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan petani adalah para petani yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yang rata-rata luas lahan usaha taninya kurang dari 0,5 hektar. Dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usahanya, atau kita sebut sebagai petani penggarap. Bahkan juga ada buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi, dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani. Sebetulnya, akar permasalahan bagaimana petani dilemahkan selama ini itu sudah ketemu sebetulnya. Hanya tinggal bagaimana politik hukum, bagaimana political will dari negara untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang sejak zaman kolonial dahulu
dengan agraris sweatnya selalu menjadi korban dan selalu menjadi pihak-pihak yang paling dimarginalkan. Maka di alam yang merdeka, apalagi di alam yang reformasi seperti sekarang ini, di alam kemajuan seperti saat ini, sudah saatnya petani memiliki kedaulatan yang benar-benar bisa memanusiakannya sebagai petani. Saudara-saudara, dalam undang-undang ini mendefinisikan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi. Kemudian kepastian usaha, karena memang selama ini petani itu tidak memiliki kepastian usaha. Kadang-kadang hari ini dia nanam satu tanaman, sangat bagus tumbuhnya, produksinya sangat tinggi, tapi tiba-tiba harganya jatuh, bahkan tidak laku. Ada juga harganya melambung tinggi, tapi produksinya sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi biaya produksinya. Seperti itu. Kemudian adanya resiko harga sudah, kemudian kegagalan panen. Ini juga harus diantisipasi dalam perlindungan petani. Kemudian ada juga praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim seperti yang selama ini terjadi, di mana terjadi perubahan iklim secara ekstrim sehingga petani pada saat ini tidak berdaya menghadapinya. Nah, ini merupakan bagian dari strategi pemerintah atau yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi petani. Di samping itu ada pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani dalam undang-undang ini didefinisikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Nah, saudara-saudara, dalam perlindungan dan pemberdayaan petani ini di Indonesia memang sudah berumur sekitar 9 tahun sampai dengan saat ini. Nah, coba kita lihat dengan semangat yang begitu hebatnya dari undang-undang ini untuk melindungi perlindungan dan pemberdayaan petani, apa yang terjadi setelah undang-undang ini berumur 9 tahun. Gitu. Mari kita lihat data-datanya di sini. Coba kita lihat. Nah, di lapangan setelah Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diberlakukan lebih dari 9 tahun, kehidupan petani tetap dalam kubangan kemiskinan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ripaldi Ramdan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021, dalam penelitiannya berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani atau NTP di Sumatera Utara dalam kurun waktu 30 tahun, dari tahun 1989 sampai 2018, menyimpulkan bahwa perkembangan nilai tukar petani mengalami fluktuasi dengan sebagian besar nilainya di bawah 100. Ketika di bawah 100 NTP berarti petani tidak sejahtera atau mengalami defisit. Begitupun dengan NTP di Jawa Barat yang diakses dari halaman berita pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 2 Juli 2021 angkanya di bawah 100, yang mengindikasikan bahwa mayoritas petani di Jawa Barat belum sejahtera. Nah, NTP ini merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk atau komoditas yang dihasilkan dijual petani dibanding dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi atau usaha maupun untuk proses konsumsi rumah tangga. NTP merupakan indikator yang digunakan juga oleh BPS dalam mengukur kesejahteraan petani, walaupun ini merupakan sebuah teori yang paling sederhana, gitu kan. Salah satu faktor yang dianggap penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan petani dapat dilihat melalui nilai tukar petani ini. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani.
Pada intinya, NTP sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan petani. Karena apabila NTP petani rendah, maka petani tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika NTP petani tinggi, maka petani akan mengalami kesejahteraan. Jadi, tinggi rendahnya rasio NTP dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan petani. Meskipun belum seluruhnya benar, sebab kesejahteraan petani bersifat kualitatif, sedangkan NTP merupakan ukuran kuantitatif. Begitupun dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rau misalkan, yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera kehidupan petani yang akan membawa dampak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, saudara-saudara, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Rencana Strategi Kementerian tahun 2020-2024 telah menetapkan target NTP dengan target 103 tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024. Dan berdasarkan data basis statistik, NTP sepanjang tahun 2020 adalah 101,65. Menurut Kepala BPS atau Kucuk Suharyanto, sektor pertanian berhasil tumbuh positif sebesar 1,75% selama pandemi COVID-19 ini. Padahal di saat bersamaan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07%. Meningkatnya output atau produksi dari pertanian ternyata tidak sendirinya pendapatan dari petani meningkat. Tahun 2020 ini secara umum NTP memang naik dibanding 2019, tetapi kenaikannya hanya tipis 0,74%. Bila dirinci menurut subsektornya, kenaikan NTP terbaik terjadi di sektor perkebunan. Hal ini dipengaruhi oleh harga minyak kelapa sawit global yang melonjak pada akhir 2020-2021 bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, Kepala BPS mengutarakan harapannya agar pemerintah terus berupaya menjaga harga beli produksi petani terutama pada periode musim panen agar tidak jatuh. Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi ini juga berpihak pada petani, tidak hanya pada konsumen saja. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Titi dan kawan-kawan dari Undip. Politik hukum di bidang pertanian dalam negeri cenderung mengarah pada kepentingan asing sebagai akibat bergabungnya Indonesia dalam WTO. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya dominasi pengaturan asing baik dalam hal persebaran produk GMO, penguasaan lahan yang diprioritaskan pada korporasi, kemudian konsep perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang tidak terintegrasi, dan kondisi petani yang tidak makmur. Ini menurut Titi ini hasil penelitian. Begitupun pada tataran praksis, banyak petani terpaksa membuang hasil panennya karena jatuhnya harga komoditas yang mereka budidayakan. Seperti yang diberitakan Tribun Newscom pada 9 Agustus 2020 yang dilakukan petani tomat di Pager Alam. Karena harga tomat hanya Rp300 per kilo dari biasanya Rp6.000 per kilo. Selain itu, seperti dikabarkan Merdeka.com pada Rabu 12 Agustus 2015 di Garut, petani membuang tomat karena harga tomat hanya dihargai Rp200 per kilo. Nah, ini nih peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian juga terjadi di Banyumas yang menghadapi kenyataan bahwa petani padi karena harganya anjlok, menjualnya pun menjadi susah. Yang sama juga terjadi di Cilacap seperti dilansir dari Republika.co.id pada Minggu 21 Maret 2021. Ternyata saudara-saudara, persoalan yang menimpa petani bukan hanya jatuhnya harga komoditas yang mereka usahakan, tapi menghilangnya pupuk dari pasaran. Pupuk dan prasarana merupakan hal yang klasik dan selalu terulang pada setiap tahun, hampir setiap tahun. Kurang pupuk dan sebagainya. Udah harga jatuh, pupuknya menghilang. Kemudian ada laporannya dilansir Tribun pada 11 Januari 2021 ada sekitar 2.900 hektar sawah terendam banjir. Nah, ada yang kena banjir juga tuh. Kemudian ada 2.900 hektar tersebut meliputi 23 desa di 7 kecamatan. Banjir juga merendam sawah seluas 833 hektar di Cirebon seperti diberikan Antara Newscom pada 19 Januari 2021. Nah, setelah banjir apalagi nih yang menimpa petani? Bencana kekeringan.
senantiasa menghantui kehidupan petani seperti diberikan Republik Ko-id pada 31 Juli 2019. Di Kabupaten Lebak, Banten terjadi musibah kekeringan seluas 2.247 hektar di 18 kecamatan gagal panen karena kekeringan. Kemudian kekeringan juga terjadi di Jawa Tengah. Jumlah lahan tanaman yang mengalami gagal panen bertambah menjadi 17.902 hektar seperti diberikan solopos.com pada tanggal 5 Oktober 2019. Kemudian di Padang nih ada laporan dari liputan Namkom 21 Februari 2021. Ada ratusan hektar sawah terdampak kekeringan, yaitu 394,25 hektar sawah belum ditanami dan 239,20 hektar sawah sudah ditanami benih kekeringan. Jadi begitu kompleksnya persoalan tani, dari mulai harga jatuh, kemudian sulitnya mendapatkan pupuk dan prasarana lainnya, kemudian terjadi banjir, terjadi juga tadi kekeringan, terjadi juga ledakan hama penyakit dan sebagainya. Wajar kalau selama ini petani di kita di Indonesia hidup dalam kesulitan yang terus-menerus karena pemerintah selama ini walaupun wadahnya sudah ada, walaupun normanya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani seperti yang kita sebutkan di awal tadi, tetapi implementasi di lapangannya masih sangat lemah gitu. Nah, saudara-saudara, eh, untuk lebih fokus dalam obrolan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sebaiknya kita silahkan saudara-saudara juga membuat di kolom komentar, membuat pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing bagaimana seharusnya kita strategi apa kira-kira yang harus dilakukan oleh negara dalam mensejahterakan petani. Kami persilahkan sambil berjalan saja. Jumlah petani dan pekerja di sektor pertanian pangan beserta lahan pertanian akibat alih fungsi lahan terus-menerus menurun dari waktu ke waktu. Nah, dampaknya itu jumlah petani itu semakin terus menurun. Apalagi sekarang telah terjadi alih fungsi lahan yang sangat luar biasa gitu kan. Di Kabupaten Bandung dari luas lahan LP2B seluas 31.000 hektar kemarin dibuat di RT RW yang terbaru itu hanya sekitar tinggal 16.000 hektar. Padahal saya sebagai ketua Pansus waktu itu pada tahun 2019 menetapkan luas LP2B itu seluas 31.000 hektar. 2 tahun kemudian existingnya katanya tinggal 16.000. Padahal nggak existing sih, itu udah berupa sawah-sawah, masih berada sawah-sawah, cuman katanya sudah diadakan izin lokasi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya harus menjadi perhatian kita semua. Kok ini bisa terjadi gitu? Padahal yang namanya undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan itu harus benar-benar ditegakkan kalau kita ingin petani sejahtera gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi ketika saya mencoba berjalan-jalan di beberapa kabupaten di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah, itu kan di daerah Brebes, di sana di daerah Tegal, ternyata lahan-lahan pertanian itu sekarang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang non petani. Petani yang sesungguhnya itu mereka hanya sebagai penggarap gitu kan. Lahan pertanian misalkan di daerah Kecamatan Dayakolot di sana. Ketika saya ngobrol dengan para petaninya di sini Pak 85% sawahnya adalah milik orang kota gitu, orang Bandung dan dengan profesi sebagai pejabat atau pengusaha yang tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pertanian. Dan petani itu hanya sebagai penggarap di sana. Ini menjadi sangat kompleks menurut saya.
Baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan kembali minggu depan. Silahkan rekan-rekan masukkan tadi saran dan komentarnya di bawah untuk kita bahas kembali di minggu yang akan datang. Selamat malam, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.